Kan COVID ini membelah pandangan masyarakat di dua bagian. Ada yang Qadariyah tulen, ada yang Jabariyah tulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel LTNNU Ahlus Sunnah ID, ke channel Kota Bogor. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya, para kru dan juga narasumber alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Kiai Haji Ade Sarmili. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya hari ini Pak Kiai tadi? Alhamdulillah kegiatan lancar. Alhamdulillah. Terus bergerak, tidak boleh dibatasi dengan perkara COVID. COVID ada, tapi tidak boleh menghentikan pergerakan kita. Alhamdulillah. Siap. Untuk sekedar informasi para penonton setia LTNNU atau Ahlus Sunnah ini, bahwasannya Bapak Dr. Kiai Haji Ade Sarmili ini salah satu pembina di LTNNU, dan juga beliau ini Sekretaris MUI Kota Bogor dan juga Direktur Pusat Pengembangan Islam Kota Bogor dan juga Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai mohon izin Sama lagi. Oh ya, apa lagi? Ketua LPTK Kota Bogor. Ketua LPTK Kota Bogor. Iya benar. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa bintang tamu kita ataupun narasumber kita pada sore hari ini. Pak Kiai mohon izin karena memang kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan tentunya kita, dan juga jarak di antara kita sudah sesuai dengan prosedur. Kalau misalkan Pak Kiai mau dilepas, monggo dipersilakan karena lumayan agak enak juga. Pak Kiai, saya ingin bertanya sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita harus tetap bergerak di dalam keadaan di era pandemi seperti ini. Tentunya dengan Pak Kiai berada menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia, tentunya menaungi beberapa masjid yang ada di Kota Bogor. Nah, untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang tentunya untuk jamaah umat Islam gitu ya, untuk jamaah ke masjid itu seperti apa Pak Kiai? Ya, baik, terima kasih. COVID ini sebenarnya adalah ujian, tidak hanya untuk ujian keimanan, tetapi juga ujian tentang kebersamaan dan persaudaraan. Dan yang paling penting adalah COVID ini merupakan ujian bagi seluruh kita seluruhnya, baik yang sudah terkena COVID ataupun yang tidak terkena COVID. Apa hikmahnya? Kalau kita membaca literatur dalam kitab Ihya Ulumuddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i itu pernah menuliskan dalam kitab Ihya itu dengan ungkapan, wa man lam yushahid insanu jilla nafsahu wa azahu la yara izzata maulahu wa la qahrahu. Selama manusia tidak pernah merasakan kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya, kekurangan dirinya, maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan bahwa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Makhluk yang kecil ini, yang kasat mata, ternyata mampu menginterupsi kehidupan yang kita miliki di masa-masa yang lalu. Diinterupsi oleh virus COVID itu dan merubah semua tatanan peradaban yang kita miliki. Dibatasi pergerakannya, dibatasi silaturahimnya, dibatasi berbagai hal, dibatasi karena COVID ini. Nah, sebagai orang yang beriman seharusnya kita merefleksikan itu sebagai sebuah ujian kepada kita. Oleh karenanya COVID ini jangan hanya dianggap sebagai sebuah wabah, tetapi justru menjadi sebuah entry point untuk kita seluruhnya untuk bermuhasabah bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ketika sudah menghentikan semuanya ke dalam Ghazali, maka kita harus makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Covid ini tidak harus menjauhkan kita dari ibadah. Tapi memang ketika rumah ibadah itu harus kita atur. Jadi pemerintah dan siapapun ketika memberikan aturan untuk tidak berangkat ke rumah ibadah bukan melarang beribadah, tetapi hanya membatasi, mengatur, mentrafik orang datang ke rumah ibadah, bukan beribadahnya. Karena ibadah itu bisa di mana saja. Contoh misalnya sholat berjamaah, kan tidak harus di masjid. Yang itu berinteraksi dengan orang yang pernah dikenalnya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan sanak istrinya, famili dan seterusnya. Nah, jadi pemerintah dan siapapun tidak pernah melarang orang beribadah, tetapi mengatur, mentrafix, memanage agar orang fatsum dengan interaksi sosialnya dibatasi. Jadi makhluk ini mampu menginterupsi kehidupan. Sekarang ini berapa orang yang kemudian kehidupannya lepas dari kebutuhan kesehariannya, dari pekerjaan diistirahatkan, kemudian penghasilan berkurang. Nah, bagi orang beriman ini seharusnya memberi sebuah daya ungkit bahwa ternyata betul kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Hanya Allah yang Maha Agung. Nah, itu kita hadirkan terus. Maka bagi orang beriman, wabah itu bukan sebagai halangan untuk dia berbuat baik dan bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena kemudian pemerintah mengatur bagaimana meregulasi terkait dengan orang beribadah. Di Kota Bogor saja, bahkan di Kementerian Agama itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait bagaimana orang melaksanakan praktek ibadah. Praktek ibadah, bukan ibadahnya, tapi pendekatan cara beribadahnya, prosedurnya, sistemnya. Nah, diantaranya kalau kita bacakan itu dalam SE Kemenak itu nomor 15 tahun 2020 yang terbaru. Di antaranya adalah bagaimana kita rumah ibadah itu fatsum, taat aturan terkait dengan ketika sholat misalnya terjadi physical distancing, terjadi penjarangan soft. Jamaah satu dengan yang lain menjaga jarak. Ini pada kajian fikihnya mungkin itu tidak mensahkan berjamaahnya, tetap berjamaahnya sah. Karena dalam kondisi darurat maka kemudian terjadi physical distancing, jarang softnya, ada jaraknya gitu. Ada jaraknya. Tetapi kemudian wabah itu tidak boleh mengurangi tingkat silaturahim. Apalagi misalnya ketika masuk ke ibadah itu diatur. Jadi yang mengatur itu tidak hanya jamaahnya, tetapi juga pengurus rumah ibadahnya. Contoh misalnya masjid, DKM mesti memberikan tanggung jawab kepada salah seorang pengurus atau karyawan atau siapapun aktivisnya untuk bisa mengecek kondisi jamaah yang akan hadir ke tempat rumah ibadah itu. Misalnya apa yang standar, misalnya menggunakan masker, cek suhu, termogan. Kalau misalnya suhunya di atas sekian, maka tidak boleh tidak diperkenankan ada di ruangan bersama. Tapi ada tempat lain yang dikhususkan. Bukan tidak boleh ke masjid, silakan ke masjid, tapi tempatnya di sini silakan. Karena boleh jadi dia kuat imunnya, tapi ada tetangganya, sahabatnya yang kemudian ada di masjid itu imunnya dalam kondisi tidak bagus, maka kemudian terjadi penyebaran virus kepada sahabatnya itu. Kan jadi masalah pada akhirnya. Kan tidak boleh kita kemudian menjadikan kita hadir di situ orang lain menjadi rusak atau menjadi sakit. Nggak boleh kan? Jolim gitu pada orang lain. Jadi ketika masuk juga sudah ada protokol. Misalnya lagi apa? Kalau kita sholat menggunakan sajadah, karena masjid Kota Bogor itu kita harapkan itu menggulung karpet itu digulung agar tingkat kebersihan bisa dikontrol. Maka kita harapkan jamaah juga ketika ke masjid itu membawa sajadah masing-masing, membawa alat sholat masing-masing. Apalagi misalnya himbauannya yang berangkat ke rumah ibadah itu anak-anak tidak dulu, lansia tidak dulu. Apalagi kalau kondisi panasnya atau dalam kondisi sakit, lebih baik beribadah tidak bersama yang lain, tapi di rumah. Di rumah lebih baik begitu. Ya, untuk saat ini lebih baik. Begini Pak Kiai, setelah berjalan
di pandemi ini, era COVID ini kan sudah hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Memang ini menjadi salah satu ujian dan kita, tapi dengan ujian ini kita tidak boleh lemah begitu. Betul. Bahkan harus semakin kuat. Silaturahmi tetap harus berjalan. Kemudian begini Bapak Kiai, untuk peran dari pemerintah kota dan juga terhadap Dewan Masjid di Indonesia ini terhadap masjid-masjid ataupun tempat beribadah yang lain pun itu seperti apa Pak Kiai? Apakah pemerintah ini peduli dengan contoh misalkan memberikan hand sanitizer itu kan yang standarnya begitu Pak Kiai ya? Apakah itu sudah dilaksanakan atau seperti apa Pak Kiai? Baik, pemerintah dalam setiap pemberian kebijakannya selalu berkonsultasi, berkoordinasi, ngobrol, silaturahim dengan kami, baik dengan MUI, DMI atau lain sebagainya ormas Islam. Bagaimana kalau kemudian aturannya seperti ABCD misalnya, kita dikaji dulu, kemungkinan kepada warga bagaimana penerimaannya. Dan kami itu tidak hanya mengatur orang ketika datang ke tempat tertentu, tetapi kami juga mengedukasi. Jadi pemerintah itu membuat ada tim merpati namanya. Jadi mobile datang ke tempat-tempat kerumunan, ke tempat-tempat keramaian untuk memberitahukan tentang bahayanya, tentang kita sedang berperang, tentang kita sedang seperti ini. Mereka sudah paham, mereka sudah tahu. Dan hari ini ada sebuah indikasi orang itu sudah jenuh menggunakan masker. Kalau pada 6 bulan pertama masker dikenakan, tapi tidak bisa jaga jarak, tetap jarak berdekatan. Sekarang itu orang sudah mulai jenuh dengan 3 hal. Apa? Jaga jarak sudah mulai tidak. Menggunakan masker sudah mulai jenuh. Kemudian cuci tangan sudah mulai jarang. Karena suruh cuci tangan makan enggak. Cuci tangan terus makannya. Sekarang kan ada tambah 2 lagi M-nya. Apa? Mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, ini upaya pemerintah supaya itu sampai kepada warga masyarakat. Upaya penyadaran. Makanya ada tim edukasi, tim merpati kalau di Balai Kota Bogor. Di balik itu semuanya ternyata pemerintah juga memberikan sarana-prasarana protokol kesehatan kepada masjid. Beberapa bulan lalu kita membagikan alat protokol kesehatan ke masjid. Di antaranya membagikan alat semprot, kemudian wastafel, hand sanitizer, kemudian disinfektan, termogan, kemudian masker. Itu yang dibagikan kepada masjid-masjid. Ini sebenarnya hanya menstimulan, karena upaya mereka dalam menjaga wabah ini itu yang paling berat, yang paling besar kontribusinya. Pemerintah dan kami hanya menstimulasi mereka agar mau bekerja sama. Karena dulu itu bukan hanya iman, tapi juga kebersamaan. Misalnya, bagaimana masjid menjadi lumbung edukasi. Lumbung edukasi apa? Jadi ketika ada jamaah masjid yang terkena suspek COVID misalnya, bukan dijauhi. Aspek rohaninya didoakan setiap kali selesai sholat. Kemudian aspek jasmani disiapkan infaknya. Jadi ketika ada jamaah datang ke masjid dengan menggunakan protokol kesehatan, dia bawa beras 2 liter, 3 liter kemudian disimpan. Buat siapa? Buat membantu orang yang terkena. Jadi mereka tidak berusaha, tidak mencari rezeki, tidak mencari kemana ikhtiar, disiapin sama warga jamaah agar mereka imunnya semakin kuat. Ternyata banyak orang yang peduli, bukan malah dijauhi gitu. Artinya jadi rasa kebersamaan itu ya. Rasa itu kemudian dibangun dengan COVID ini. Ternyata dulu kita tidak pernah mampu memberikan berbagi, minimal berempati, mendoakan. Makanya MUI menghimbau kepada seluruh kita seluruhnya agar setiap kali salat di rakaat terakhir itu tutup dengan qunut nazilah. Itu kan pendekatan spiritual supaya setiap kita melaksanakan sholat qunut nazilah kita bacakan agar segera Allah angkat wabah ini dari muka bumi ini. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Jadi ketika kita berdoa kebaikan untuk orang lain, dan ketika wabah tidak ada, bukannya orang Islam yang untung, tapi orang Muslim jangan dianggap rugi. Ketika orang yang tidak beragama Islam itu sembuh dari sakit, di wabahnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wah kita rugi berdoa. Kenapa?
Kenapa orang muslim juga kebagian tidak kebagian kebagian diangkat bapaknya? Kenapa di orang Islam aja? Jadi kebaikan yang kita sebarkan kepada yang lain itu justru akan kembali kebaikan kepada kita. Jadi justru wabah ini adalah merupakan garis di mana kita, apakah kita peduli dengan kebersamaan atau kita malah menutup diri, mengisolasi secara sosial. Nah jadi kita selalu berupaya agar ketika kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat dan umat, justru kita dibandingkan dengan hal-hal lain. Contoh misalnya, bagaimana infak-infak di masjid itu tidak kemudian mengendap di rekening begitu banyak, tetapi sisi lain ada warga yang sangat membutuhkan. Pakai itu uang infak yang oleh jamaah kas DKM itu untuk membantu orang-orang yang terkena dampak. Tidak hanya bagi jamaahnya, tetapi juga bagi siapapun, bagi tetangga mesinnya, bagi siapapun. Jangan memandang agama. Karena kalau orang sudah memandang agama sebagai bagian dari keterpisahan, maka dia akan picik melihat sebuah persoalan. Jadi wabah ini ujian kemanusiaan, ujian kebersamaan. Dari kita adalah ujian keimanan, kebersamaan, rasa tolong menolong, membantu, mengasihi, itu kan bagian dari keimanan. Oke, Pak Kiai, sedikit ada beberapa hal yang menurut saya juga kurang begitu paham, mohon diluruskan gitu. Siap. Jadi ketika memang dalam keadaan di era pandemi seperti ini, tadi kan Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan Kemenag bahwasannya saf dan juga barisan itu diatur sedemikian mungkin demi untuk menjaga. Tapi ada ya mungkin ini secara pandangan khilafiyah mungkin ya Pak Kiai yang memang dia ini tidak bisa menerima Pak Kiai. Mohon penjelasannya Pak Kiai terkait hal ini gitu, karena dia bersikukuh dengan keyakinan dia, kemudian dengan apa yang dia mungkin pelajari dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Memang ada semacam kerancuan konstruksi berpikir rancangan berpikir dari masyarakat kita. Bukan berarti saya benar, tapi mungkin saja saya juga salah konstruksi berpikirnya. Yang pertama begini, bahwa ketika kita memahami perilaku ibadah itu adalah bagian dari fardu, maka wajib dikerjakan. Contoh misalnya, bagi Syafi'iyah atau yang bermadzhab Syafi'i, sholat berjamaah itu tidak menjadi fardu, tapi sunnah. Maka kemudian bisa dilaksanakannya tidak hanya di rumah ibadah, bisa dimanapun. Tapi bagi pendapat yang lain yang mengatakan itu fardu kifayah atau bagian dari kewajiban, maka dia akan melaksanakan itu. Itu satu, platform pertama. Yang kedua terkait dengan saf. Saf itu memang pada kondisi normal itu dirapatkan. Itu ketemu mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Tapi bukan pada zebra. Ada sekarang tuh safnya itu zebra gitu kan ya. Melebar kemana-mana. Ukuran saf itu ketika dia berdiri sekira-kira sejengkal ukuran terbuka kaki. Sejengkal, maka sudah simetris antara bahu dengan ujung kaki itu sudah simetris. Nah itu pada posisi normal supaya setan itu tidak melewati mengganggu kita di sela-sela saf itu. Dan kalau kosong kan setan yang mengisi saf itu. Nah dalam kondisi normal itu memang seperti itu. Tetapi kalau dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di mana protokol juga mengatur agar timbul kebaikan pada diri kita, karena agama itu syariat itu ada namanya maqasid syar'i. Jadi maksud ditetapkannya syariat. Apa diantaranya? Yang pertama, hifdzun nafas. Bagaimana syariat itu bisa memprotek, menjaga nafsiyah dia, diri dia. Ketika dalam beragamanya tidak mampu menjaga dirinya, maka hilang maqasid syar'inya. Yang kedua, hifdzul mal. Bagaimana dengan saat itu orang bisa memprotek, menjaga harta. Ada 5 maqasid menurut Asy-Syafi'i. Nah, sholat ini kemudian dilakukan secara jarang, tidak secara rapat. Juga ketika jarang itu juga sama hifdzun nafas, dalam rangka memprotek, menjaga dirinya. Kenapa? Ini musim pandemi. Musuhnya nggak kelihatan, kumannya nggak kelihatan. Ya kalau kelihatan mungkin kita bisa mengintervensi awal gitu. Nah, jadi pada perspektif fikih sangat dinamis. Jadi dia kemudian begitu kekeh dengan pendapat yang dia miliki. Yang paling
dinamis itu adalah masalah fikih gitu. Nah contoh lain misalnya kan mama sekarang ini banyak orang yang ketika imam itu tidak baca basmalah, ya langsung ketika baca Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah terkadang kita tidak menjelaskan ketika jadi imam itu baca basmalah dengan tidak basmalah itu mazhab siapa. Terkadang ada orang Syafi'iyah, tapi ketika dia baca Fatihah justru menggunakan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu kan ketika baca Fatihah kan nggak boleh baca basmalah, makruh hukumnya ketika sholat. Orang itu baca basmalah maka langsung alhamdulillah. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Hambali itu baca basmalah itu syiar, baik ketika sholat jahar maupun sholat sirriyah. Bismillahnya syiar, bukan nggak dibaca syiar. Tapi kalau Imam Malik makruh baca bismillah. Nah kalau Syafi'i nggak, Imam Syafi'i itu Bismillah itu ayatun min suratul Fatihah. Bismillah adalah merupakan salah satu ayat dari surat Fatihah. Maka kalau tidak baca basmalah maka tidak sempurna baca Fatihahnya. Surat Fatihah adalah rukun dari arkan sholat, rukun dari sholat. Nah harusnya nyambung konstruksinya gitu, jangan kemudian sebagian. Contoh lain misalnya, kalau dia mengambil maliki ketika sholat, maka khusyuk itu rukun sholat. Khusyuk itu rukun sholat Imam Malik. Kalau nggak khusyuk, nggak sah salatnya. Imam Syafi'i enggak, khusyuk bukan bagian dari rukun salat, tapi ada tumaninah penggantinya. Tumaninah itu bagian dari penghantar kita untuk khusyuk. Nah, jadi kalau kita bicara fikih, maka sangat dinamis. Di musim pandemi ini fikih sangat mungkin masuk di ruang-ruang itu. Tinggal kemudian di sisi argumennya yang paling logik, yang paling rasional. Karena penyakit itu tidak mungkin dirasionalkan, tapi praktek kita dalam kerangka itu menjaga itu yang bisa dirasionalkan. Contoh misalnya, yang paling rasional berhadapan itu 2 meter. Iki nggak bahas. Kenapa 2 meter? Oh ternyata ilmu kesehatan yang membahasnya, ilmu pandemi membahas. 2 meter ternyata ketika dia bicara bahwa kuman yang keluar dari suspek penyakit itu tidak akan jatuh kepada lawan bicaranya. Gitu. Begitu pun sholat kan kita membaca. Membaca kita baca. Apa yang kita baca? Ada yang rukun kauli, ucapan kita baca pasti kan keluar. Karena ketika sholat itu kan dibaca harus berbunyi suaranya. Fatihahnya dibaca, kemudian bacaan surah-surah yang sunnahnya dibaca. Ketika dia baca kan keluar udara tuh, kumannya muncul. Minimal ketika sholat maka maskernya dipakai untuk menjaga. Jadi kalau tagline itu kan maskermu menjaga diriku, maskerku menjaga dirimu. Jadi saling memprotek. Itu kan hifdzun nafas, menjaga proteksi kepada diri yang kita miliki. Itu maqasid syariah. Jadi ketika bicara khilafiyah, maka dicari yang paling substansi, bukan bicara tentang kauliyahnya. Tadi substansinya. Jadi kita berbicara secara substansinya, hakikatnya. Pak Kiai, Kota Bogor ini kan awalnya kemarin sudah agak menurun tingkat penderita COVID-19 ini. Kemudian akhir-akhir ini menurut data dari Dinas Kesehatan ini ada kenaikan. Nah tentunya peranan mungkin dari MUI ataupun BMI dan juga stakeholder lainnya itu bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat luas nih, khususnya masyarakat Kota Bogor nih? Kan COVID ini membelah pandangan masyarakat di 2 bagian. Ada yang Qadariyah tulen, ada yang Jabariyah tulen. Membelah 2 bagian. Pada sisi konsep itu bisa dipisahkan. Pada sisi keilmuan itu bisa dipisahkan. Oh ini Jabariyah, ini Qadariyah. Tapi pada sisi praktis pragmatisnya bisa dipisahkan. Oleh karenanya kita hanya pada aspek memberikan ingat bahwa ada bahaya yang mengancam kita. Tidak hanya COVID bahaya itu, tapi semua tentang sikap kita, gaya hidup, pola makan itu kan membahayakan kita. Maka kan nggak boleh israf, itu kan nggak boleh. Kehilangan hati-hati juga nggak boleh. Israf juga nggak boleh. Terlalu hati-hati juga nggak boleh. Namanya hiras itu terlalu cinta dan hati-hati itu nggak boleh. Tapi pertengahan, al-awsat itu kan yang paling bagus. Nah oleh karenanya, kenapa sekarang ada tren kenaikan setelah kita merasa aman? Kita merasa aman. Jadi setelah
beberapa bulan kita merasa aman. Ternyata saya kemanapun nggak kena. Aman-aman aja. Aman-aman aja gitu. Nggak pilek biasa. Bukan kita aman, tapi kita mungkin nggak dirasa bahwa kita sudah suspek. Cuma kita nggak ngerasa dan nggak dirasa dan nggak mau disebut orang yang terkena COVID. Karena mungkin merasa COVID ini menjadi aib gitu Pak. Menjadi aib. Itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Nah yang kedua, karena kita merasa aman, jadi abai dengan proteksi diri. Sudah jenuh menggunakan masker, sudah jenuh menjaga jarak, sudah jenuh cuci tangan, apalagi menggunakan kemana hand sanitizer. Justru ini menjadi gaya hidup baru untuk sehat. Itu sehat. Kenapa setiap kali kita selesai wudhu itu membaca doa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Jadi perbuatan orang yang taubat, perbuatan orang yang sering bersuci diri, maka itu orang yang membuka pintu peluang besar untuk dia menjadi orang yang Allah cintai. Waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, bagi Islam yang namanya cuci tangan, menjaga diri, membersihkan diri, itu bukan hal yang aneh. Wudhu itu harus dawam. Dawam wudhu itu dengan cara memprotek hubungan, terutama dengan yang batal wudhu. Bahkan tidak hanya itu. Kenapa kalau setiap kali kita wudhu baca doa, cuci tangan, apa doanya? Allahumma hfad yadayya lima asyika kulli. Ya Allah, jaga tangan ini agar tidak maksiat kepada Engkau. Bagi orang Islam, cuci tangan itu hal biasa. Tidak boleh dia tangan itu berbuat dosa. Kenapa? Ini dijaga ketika wudhu. Allahumma hfad. Bacaannya bukan dengan jagaan idfa, tolak, tapi Allahumma hfad. Jaga, tolak, bersihkan, itu infak namanya. Hafid itu jaga, tolak, bersihkan. Itu Allahumma hfad yadayya mimma asyika kulliha. Jadi ternyata ada nilai-nilai intrinsik yang dibangun ketika kita berwudu. Jadi sehat itu bagi orang Islam bukan hal yang aneh sebenarnya. Islam sudah menata itu. Sudah menata itu. Dengan wudu. Kenapa sebelumnya ada cuci tangan dulu gitu kan? Dalam bahasa namanya kokocok gitu kan? Ya bersih kan? Bersih. Kuman tuh nggak nempel. Kenapa yang dicuci itu kemudian mulut dulu? Apa yang kita baca ketika mencuci mulut? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa yang kita minta? Ya Allah, berikan kepadaku ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau. Itu hebat, luar biasa itu. Doa ini memang banyak orang mengatakan doa yang tidak maksud, tapi para ulama menggunakan doa ini sebagai senjata untuk menjaga lisannya, menjaga mulut. Ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ibadah yang paling hebat adalah menjaga lisan, menjaga lubang atas. Karena banyak orang yang terjatuhkan karena omongannya, karena tidak mampu menjaga mulut. Banyak ya contoh kasusnya. Nah, jadi sebenarnya sehat bagi kita itu sebenarnya sudah diajarkan sejak dahulu kala dalam syariat, dalam praktek keseharian. Kenapa kita mesti dawamul wudu? Nah, kita mesti mengingatkan. Jadi orang-orang, sahabat, teman kita, umat itu diingatkan, ini bukan perkara kesehatan, bukan perkara protokol kesehatan, ini masalah syariat. Bahwa Anda harus menjaga diri, bahwa Anda harus sehat, bahwa Anda harus tidak boleh menebarkan penyakit yang lain, itu syariat. Karena Anda harus sehat. Itu syariat. Itu bukan perkara protokol dari pemerintah, bukan. Itu memang pada dasarnya syariat. Perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah. Baik, Pak Kiai, sudah di penghujung acara. Tapi kita masih asik nih ngobrol-ngobrol. Iya, mungkin kita ketemu di sesi berikutnya. Siap Pak Kiai, karena saya juga terima kasih banyak Pak Kiai sudah mau hadir di podcast kita. Karena Pak Kiai ini sekarang kan tadi sudah kita sebutkan gitu kan jabatannya apa, karena beliau dari masih mudanya juga memang udah aktif. Beliau ini mantan ketua cabang PMI Bogor gitu. Jadi ya luar biasa lah pokoknya. Kita doakan Pak Kiai untuk sehat selalu, keluarganya juga. Kemudian terakhir Pak Kiai, pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Bogor. Yang pertama,
bahwa ketaatan kita kepada perintah pemerintah negara adalah bagian ketaatan kita kepada agama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, sama kita sedang berbuat baik dengan orang lain dan diri kita. Jadi jangan abaikan protokol kesehatan, karena abai sekali kita sedang jolim dengan orang lain, bahkan diri kita. Yang ketiga, kita terus berzikir, memohon kepada Allah agar COVID ini segera berakhir dan kita semuanya Allah berikan penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan. Amin. Baik, para pendengar, sahabat-sahabat dimanapun berada, mungkin itu tadi sekelumit pesan dan juga yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Adi Sarmili. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.